Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan. Syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walladzi adnan wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Haji Miftah Fajar, imam kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Dulu pernah terjadi satu kondisi di mana Rasulullah sedang seperti ini gambarannya, kumpul dengan para sahabat. Datang seorang laki-laki yang di dalam hadis itu periwayatnya sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan rajulun syadidu bayadis siyab, seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadil sya'r, seorang yang rambutnya sangat hitam. La ya'lamu ahadun minna, tidak ada seorang pun yang kenal di antara kami. Jadi sahabat tidak kenal orang ini, bajunya putih, rambutnya hitam. Kalau sekarang orang bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, bukan masalah. Karena berangkat dari rumah, mobilnya sudah tertutup rapat, terkena AC, tidak berdebu. Tapi di zaman Rasul, orang yang mau bertemu Rasul itu pasti rambutnya berdebu, pakaiannya kotor. Maksud hadis ini kok aneh gitu. Bisa masuk ke rumah Rasul dalam pertemuan dengan Rasul, tapi kok bajunya putih, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menariknya, dan ini orang sempat sewot melihat tamu yang ganteng yang bajunya putih. Dia meletakkan, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Kemudian kedua tangannya memegang paha Rasulullah SAW. Jadi posisinya seperti itu, dekat sekali. Dan itu menurut akhlak budaya kala itu tidak lazim. Sehingga saya Sayyidina Umar mau berdiri, mau benteng bajunya. Kenapa? Enggak sopan bersama Rasulullah, begitu etika bergaulnya. Tapi Rasulullah memberi isyarat, jangan, biarkan. Bapak sekalian, maka laki-laki ini bertanya tentang 3 hal. Ya berat, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, coba beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah dengan lemah lembut menjawab tentang rukun iman yang 6. Antu binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal khairi wasyarri minallah. 6 rukun iman itu dijawab. Ketika dijawab, maka orang itu, tamu yang bertanya, mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau benar ya Muhammad. Umar semakin kalap dia. Ini orang mau nanya apa mau ngetes? Tapi kedua kalinya Rasulullah mengatakan sudah benar. Jadi yang pertama ditanya sama tamu ini adalah mahwal iman. Jawabannya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya, iman kepada datangnya hari kiamat, iman kepada takdirnya Allah. Yang kedua dia bertanya, akhbirni anil Islam. Islam itu apa ya Rasul? Ya Muhammad. Dia tidak memanggil Rasul. Maka Rasul menjawab, Islam itu 5 rukun yang kita sudah kenal.
Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja baitillah in istata'a ilaihi sabila. Mengucapkan syahadat, salat, bayar zakat, puasa Ramadan, pergi haji ketika mampu. Shadaqta ya Muhammad, engkau benar. Ini kan kalau orang bertanya itu mengucapkan terima kasih, bukan menyatakan engkau benar. Nah, Bapak Saudara sekalian, yang ketiga inilah yang punya korelasi dengan judul yang ingin kita sampaikan tentang bagaimana Ramadan ini melahirkan mentalitas karakter seorang yang pemaaf, pribadi yang pemaaf. Yang ketiga ini pertanyaannya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, Rasul menjawab kepada tamunya ini, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seakan kau melihat Allah. Bapak, kita tadi salat, ibu salat. Bagaimana membangun sebuah kondisi ketika orang itu salat, dia memandang Allah. Fa'in lam tarahu fa'innahu yarah. Kalau kau belum mampu melihat Allah dalam salatmu, maka ketahuilah Allah sedang melihat dirimu. Itu namanya ihsan. Orangnya namanya muhsin. Ya, jadi orangnya namanya muhsin, sifatnya namanya ihsan. Bapak Saudara sekalian, singkat cerita berpisahlah pertemuan. Maka pertemuan 1 minggu berikutnya kumpul lagi. Rasulullah ingin sekali memberitahukan kepada Sayyidina Umar karena dia 2 kali kaget pengen dibembengnya orang tamu itu kan. Maka Rasul tanya kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Hai Umar, kau tahu gak dulu yang menanya kepadamu, yang waktu itu bertanya itu, kamu tahu gak siapa? Maka Sayyidina Umar mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya. Bapak, Ibu, dengarkan jawabannya. Fa'innahu Jibril. Waktu itu yang datang itu Jibril. Malaikat Jibril dalam wujud manusia, sehingga rambutnya tidak kotor, bajunya tidak berdebu, karena memang dia bisa langsung tanpa harus kotor di perjalanan. Fa'innahu Jibril atakum yu'adzimukum dinakum. Dia datang mengajarkan agama kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau beragama Islam 3 aspeknya. Ma'huwal iman, ma'huwal ihsan, ma'huwal Islam, ma'huwal ihsan. Ini bangunan kokoh bagus, fondasinya itulah iman. Inilah bentuk struktur bangunan, inilah yang disebut dengan Islam. Tapi keindahan ornamen dan aksesoris inilah ihsan. Sehingga indah dilihat, bagus dipandang, harganya mahal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu ihsan yang dikatakan oleh Rasulullah, kau bisa melihat Allah atau kau yakin kau dilihat oleh Allah, penafsirannya itu gimana? Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran digambarkan tentang muhsin ini, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Muhsin itu orang yang ihsan itu, yang selalu dipandang oleh Allah, tahu dia dipandang oleh Allah, maka sikapnya dia yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia selalu memberi nafkah secara tersembunyi maupun terbuka. Ada orang atau tidak ada orang, maka dia mengeluarkan infak. Mau dipuji, tidak dipuji, mau dikasih rekening, tidak dikasih rekening, dikasih kwitansi, pembuktian atau tidak, pokoknya dia memberi. Kenapa? Karena infak dia yakin dialah yang bisa menunjukkan
ya nanti kemuliaannya di akhir. Bapak Ibu sekalian, infak itu bila infak itu maknanya ya ikhraju syai' minal yadi, mengeluarkan sesuatu dari tangannya sendiri. Apabila infak itu dikeluarkan karena kewajiban, namanya zakat. Infak itu apabila dilakukan tatawu dengan sukarela, dinamakan sedekah. Apabila dikeluarkannya karena konsekuensi dari sebuah perikatan karena menikah, namanya ma'isah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman, orang yang ihsan itu, orang yang baik itu, orang yang merasa dipandang oleh Allah terus itu, dia selalu memberi infak kapan saja, malam, siang, terbuka dan tidak terbuka. Ya, secara terbuka maupun tersembunyi. Wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu meredam rasa marahnya dengan sabar. Bapak, ini sifat yang kedua, ini tidak mudah. Ya, sifat yang kedua ini sebagai orang ihsan ini nggak mudah. Orang marah tapi tidak memberi balasan walaupun mampu. Di dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, subhanallah, saya kalau mengulang cerita tentang kisah tentang Rasul berdakwah pada awal Islam di Taif itu sedih rasanya. Kalau saya yang jadi Nabi Muhammad mungkin saya sudah berhenti. Kenapa? Bisa dibayangkannya, baru saja berdakwah dilempari dengan kotoran onta. Ada yang tidak senang ketika dia menyembelih, ya, jeruan kambing, jeruan onta itu yang sudah busuk dilemparkan ke Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad dilemparkan dengan tulang rahang sampai giginya patah. Sayyidah Fatimah memeluk ayahnya. Enggak tega dia lihat ayahnya diperlakukan oleh manusia seperti itu. Berlumuran darah mukanya, giginya patah, kotoran onta, usus onta itu. Tetapi Rasulullah tidak. Justru yang merasa sedih, Sayyidah Fatimah secara perlahan membersihkan ayah. Di dalam itu kemudian Jibril membawa malaikat yang menjaga gunung. Dua gunung yang ada di dekat Taif itu, ada dua malaikat datang kepadanya. Ya Rasulullah, kata Jibril, ini yang berkuasa, yang memelihara gunung. Kau cukup anggukkan kepalamu, maka penduduk Taif ini akan ditimpakan dengan dua gunung besar. Tidak, Rasulullah tidak mau marah. Beliau mampu menekan perasaannya. Dia bilang, aku justru ingin berdoa kepada Allah agar supaya lahir dari rahim mereka, anak keturunan mereka yang beriman kepada aku. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, itu yang kedua. Sifat yang ketiga muhsin itu wal afina 'anil nas, mampu memberi maaf kepada orang yang lain walaupun dia mampu membalas. Bapak Ibu sekalian, ini sifat Allah. Ini sifat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi sifat ini bisa ditiru oleh pengikut Nabi Muhammad. Saya, Bapak Ibu bisa meniru ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Harus ihsan. Caranya kita mampu tidak melihat Allah. Tidak. Pahamilah bahwa Allah sedang melihat kita. Bapak, orang yang sholatnya terburu-buru sebenarnya karena dia melakukan kewajiban itu. Dia menganggap yang penting kewajiban sudah saya kerjakan. Orang yang sholatnya bagus karena melakukan kewajiban, sebenarnya kalau meninggal dia pengennya masuk surga. Orang yang sholatnya bagus sama, tetapi sesungguhnya dia tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, orang yang merasa dipandang
dipandang oleh Allah, dekat oleh Allah, itu gambarannya pekerja, ya, kuli bangunan umpamanya. Kalau ditunggu sama si pemiliknya, ada mandornya, pasti kerjanya bagus, pasti pekerjaannya bagus dan sesuai dengan jam. Bagaimana seorang yang beriman ketika melakukan sholat kalau dia merasa dipandang oleh Allah? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita mau jadi seorang pemaaf, kita orang yang mampu menekan emosi, itu nggak mudah, bukannya bin salah bin. Ada satu kisah yang ditulis oleh Imam Al-Hushairi, Bapak Ibu sekalian, ini bagus untuk bisa kita memahami agar kita punya sifat pemaaf. Ada seorang tua, kurus kering, sejadi karena memang jarang makan pada zamannya. Dia dekat dengan kota Mekah itu, maka setiap pagi hari dia lakukan tawaf. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran jatuh. Lemas tubuhnya karena bisa jadi tidak ada asupan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, jatuh. Maka orang yang tawaf perlahan meminggirkan dia. Banyak orang yang ingin berjasa, ingin memberikan minuman dan lain sebagainya. Tapi dia biasa-biasa saja dan kemudian tangannya dimasukkan ke kantong, lalu dikeluarkanlah sobekan. Ada secari sisa potongan bahan dibacanya sama dia. Ketika dibaca maka dia berdiri seperti anak 17 tahun. Seorang anak yang gagah perkasa, kemudian dia teruskan tawafnya. Heran orang yang memandang, kurus badannya, bisa jadi lapar, haus, jatuh, tapi cuma melihat sobekan itu dia berdiri gagah perkasa. Kebetulan ada ulama yang sedang melihat. Keesokan harinya kakek tua ini lagi pada jam yang sama masuk tawaf. 2 putaran, 3 putaran jatuh lagi. Maka orang biasa meminggirkannya, dibacanya tulisan itu, maka dia gagah perkasa. Hari ketiga dia masuk lagi. Dia tawaf lagi, putaran, 2 putaran, 3 putaran, jatuh, mati. Tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Dipinggirkan oleh khalayak ramai. Ulama yang sejak hari pertama, kedua, dan ketiga lihat orang ini menarik. Yang menarik bukan matinya. Itu yang diambil kertas itu, sobekan itu apa sih? Kok nggak makan badannya bisa begitu kuat? Maka dia minta 1-2 orang untuk menyaksikan. Sebenarnya sobekan itu apa? Tulisannya kok bisa nggak makan, nggak minum, tapi kokoh. Dan ini memang etikanya begitu. Kalau ada orang meninggal, kita mau lihat identitasnya, maka panggil 1-2 orang karena kita mau masukkan tangan kita ke kantongnya. Subhanallah, apa sih tulisannya? Apa tulisannya? Subhanallah, ternyata itu adalah kutipan Al-Quran. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau terhadap ketetapan Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau dalam pandanganku. Allah tahu kamu lapar, Allah tahu kamu haus, Allah tahu kau tidak punya masukan, tapi kau tetap melakukannya. Dan dia tetap selalu merasa kokoh ketika mengatakan fa innaka bi a'yunina, Allah sedang melihatmu. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, orang yang bersedekah, orang yang bisa menahan marah, orang yang memberi maaf adalah muhsin. Orang yang lahir dari sebuah pandangan, sifat di mana dia bisa melihat Allah atau dia menganggap dirinya selalu dipandang oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.